Halo semuanya, video saya kali ini saya akan cara membuat dodol kacang hijau. Cara membuat kacang hijau, pertama-tama bahannya ada 8 macam. Pertama, kacang hijau yang sudah direbus, ukuran kacang hijaunya 250 gram, direbus sampai mudah untuk disaring ya. Jadi mudah untuk disaring ya rebusnya nih. Nah, bersama airnya. Yang kedua, gula pasir 1 kg, gula merahnya 1 kg sama. Seterusnya, santan. Santan ini santan dari 3 butir kelapa atau kalau ditimbang 1500 gram. Inilah santan kelapanya. Setengah baskom. Terus tepung ketan putih merek saya pakai tepung ketan merek Rose Brand. Nah, tepung beras putihnya memakai 100 gram. Nah, sama merek Rose Brand. Yang selanjutnya garamnya ukuran 1 sendok makan. Terakhir daun pandan. Daun pandannya memakai 10 lembar, ukuran daun pandan sedang yang lebarnya kira-kira 4 cm, ukuran 15 cm 10 lembar. Nah, itulah bahan-bahannya, ada 8 macam. Nah, jadi kemudian kita masak di kompor, airnya sampai mendidih ya. Terus cara membuatnya, kacang hijau yang sudah direbus tadi kita tuangkan di dalam panci. Ya, kacang hijau sudah dituangkan di dalam panci. Selanjutnya gula pasir bersama gula merah tuangkan juga ini. Ya, sama-sama satu. Selanjutnya tambahkan lagi santannya, tuangkan lagi satu sama-sama. Ya, ada 4 macam. 4 macam. Yang selanjutnya garam, tuangkan, tambah garam. Kemudian tambahkan daun pandan. Nah, setelah itu baru kita aduk-aduk santannya di kompor dengan api ya, boleh api besar atau kecil boleh aja. Terus diaduk-aduk sampai supaya santannya tidak menggumpal. Nah. Ya, santannya terus diaduk-aduk sehingga sampai mendidih. Jangan berhenti mengaduk-aduknya ya. Terus diaduk-aduk supaya santannya tidak menggumpal, menyatu antara bahan satu dengan yang lainnya. Terus sampai kira-kira yang mendidih yang bagus, yang lama agak setengah jam atau lebih 40 menit gitu. 40 menit aja lah. 40 menit sampai gulanya larut. Kemudian gulanya larut, diamkan terus agak lama dikit lah. Lama dikit supaya kalau masak air gulanya agak lama, dodolnya akan menjadi agak awet sampai 1 bulan. Nah, terus sampai mendidih. Nah, santannya sudah lama 40 menit mendidih. Kemudian daun pandannya yang sudah layu, hijaunya sudah larut, sudah menyatu dalam air gula, sudah menyatu dengan bahan yang lain. Daun pandannya bisa kita asingkan atau buangkan supaya waktu penyaringannya mudah. Buang semuanya. Nah, daun pandannya sudah habis, dibuang. Terus diaduk-aduk, biarkan mendidih
tambah lagi mendidihnya kira-kira 15 menit lagi. Jadi santannya lebih mateng lebih bagus. Jadi dodolnya lebih mantap rasanya, lebih enak, lebih awet, lebih kenyal. Kemudian air gula ini didinginkan angat-angat kuku. Setelah angat-angat kuku, baru dipasang tepung. Diparang tepung yang tadi sudah disiapkan. Tepung yang sudah disiapkan, kemudian disatukan dengan rata-rata tepung beras ketan, tepung beras ya. Setelah semuanya air gulanya sudah mendidih dengan cukup, ya kira-kira sudah bagus, sudah lama, sudah menyatu semuanya. Kemudian tambahkan tepung beras putih sama tepung beras ketan yang sudah ditimbang tadi, yang sudah ditakar. Kemudian disatukan, diratakan adonannya semua, tepung semua jadi satu, air gula sudah satu, kacang hijaunya sudah nyambung semua di sini. Barulah kita saring. Tuh proses nyaringnya gini ya. Saring, dipendet-pendet, nih, ditekan-tekan, tekan terus sampai tinggal kulitnya, sampai tersisa hanya kulitnya saja. Sisa kulitnya saja. Kulitnya atau ampasnya disisihkan atau dibuang. Nah, selanjutnya tambahkan lagi, terus saring lagi, tambahkan terus sampai habis. Saring lagi terus sampai habis, sampai adonannya habis. Setelah adonan habis disaring, hasilnya seperti ini. Di dalam baskom, ukuran baskom ini 6 liter. Nah, 6 liter. Ukur air gula tadi yang sudah dicampur semua, tepung dan semuanya bahan-bahan sudah tercampur. Inilah dia dalam baskom ukuran 6 liter. Nah, apabila baskom ini belum penuh, maka kita bisa menambahkan air. Air ditambahkan sampai penuh. Tetapi airnya harus air yang udah matang ya. Air yang udah matang. Nah, kemudian kita aduk-aduk biar tepungnya tidak mengendap. Setelah tepungnya tidak mengendap, dituangkan di wajan. Kita tuangkan di wajan ya. Tuangkan di wajan. Diaduk terus, bahannya sudah tercampur semua. Diaduk terus sampai mengental. Kita menunggu waktunya lama. Minimal waktu kita aduk-aduk ini biasanya sekitar 3 jam. 3 jam sampai mengental. Terus ya aduk terus ya sampai mengental.
teman-teman, dodolnya sudah hampir matang. Sebentar lagi mau diangkat. Tunggu beberapa detik lagi ya. Oh ya teman-teman semua, saya tadi lupa beritahu. Saya membuat dodol ini masaknya memakai kompor Hok 16 sumbu. Jadi waktu baru aduk-aduk pertama, airnya masih cair, belum kental. Kompornya bisa dibesarkan dengan api yang agak besar, kemudian kecilkan sedikit, tergantung teman-teman sendiri. Yang mau besar agak cepat aduk-aduknya, kalau kecil biar pelan-pelan. Jadi pada akhirnya karena lah mengering, kompornya bisa dikecilkan. Nah, sebentar lagi kita angkat. Cara melihatnya ya teman-teman semua ya, dodol yang udah matang ini supaya awet, caranya bagaimana? Nah, perlu saya beritahu. Coba teman-teman, ini di sendok. Apabila dodolnya nggak lengket di jari, berarti udah bisa diangkat. Nah, berarti itu udah bisa diangkat. Kalau masih lengket di jari atau di tangan, belum bisa diangkat. Jadi apabila dodolnya kering benar, awet ya. Faktor keawet itu banyak. Masak air gulanya harus mateng, harus lama. Masaknya harus kering, yang terakhirnya, yang mengeringkannya. Nah, ini sudah bisa diangkat. Sudah bisa diangkat, kita dinginkan. Nah, besok baru bisa kita bungkus. Teman-teman semua, dodolnya sudah kita angkat ya teman-teman. Dodolnya udah kering, udah bagus teman-teman semua. Sudah tidak lengket di tangan lagi teman-teman. Sudah siap. Ini saya angkat, taruh di wadah baskom. Ya, baskom khusus untuk dodol ya. Jangan dicampur dengan baskom atau wadah yang bekas-bekas ikan ya. Ini khusus wadah untuk dodol aja ini ya. Spesial tempat dodolnya. Ya teman-teman semua ya, dodolnya sudah diangkat di dalam wadah ini semuanya ya teman-teman. Resep 1 tadi. Sekarang proses selanjutnya, dodol ini kalau sudah diangkat, meskipun masih panas, dia tetap harus ditutup dengan serbet bersih ya teman-teman. Usahakan semua tutup. Ya teman-teman, dodol yang sudah dingin tadi, yang sudah didinginkan, sekarang kita bungkus teman-teman. Nah, cara membungkusnya seperti ini teman-teman, digulung begitu teman-teman ya. Nah sini diikat teman-teman, putar-putar di sini teman, diikat dengan tali rapia teman-teman ya. Nah, putar-putar teman, diikat. Diikat. Nah, terus ya ini teman-teman ya. Nah, diputar-putar teman-teman supaya dia agak terik rapi, supaya rapi. Nih, putar-putar talinya teman-teman, diikat. Nah beginilah teman-teman ya. Nih tuh, terus itu lagi teman-teman. Terus terserah teman-teman ya, mau ukuran berapa, mau bungkus seberapa besar, terserah. Kalau saya bungkus ini 60 gram teman-teman. Nah, digulung-gulung kayak gini. Nah, sini diginiin. Nah, putar-putar, diikat tali rupiah lagi ya teman-teman ya. Nah. Ya, diikat. Nah, ini ditekan teman-teman ya. Nah, ditekan, puter. Nah, sama dengan ukuran tadi ya teman-teman ya. Jadi seragam warnanya sama ya teman.
Nah, dengan yang tadi ya. Terus teman-teman ya, diikat nih sampai habis teman-teman ya. Yang dodol yang dibuat kemarin yang 500 gram itu. Ini hasilnya. Nah, setelah diikat begitu, ini digunting teman-teman ya, supaya rapi. Nah, supaya rapi teman-teman. Nah begini kan bentuknya. Terserah teman-teman ya, mau bagaimana, mau yang besar, mau yang kecil ukuran. Kalau saya 60 gram, kalau teman-teman terserah, bisa 120 gram sana ya. Semua dodol sudah selesai teman-temannya, pada tahap pembungkusan semuanya sudah selesai. Jadi sudah jelas semuanya. Apabila teman-teman ingin bertanya, boleh teman-teman tanya pada kolom komentar, nanti saya akan jawab. Nah, jadi sekian saja teman-temannya video saya kali ini. Bye teman-teman semuanya, sampai ketemu di video saya selanjutnya.